Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para santri dan santriwati kelas 11 baik IPA dan IPS yang berbahagia di mana saja berada. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak kelas 11, yaitu bab pertama yang akan kita pelajari pada minggu ini adalah tentang ilmu kalam. Jadi kita lihat dulu apa itu pengertian ilmu kalam. Secara etimologi, ilmu kalam berarti pembicaraan. Dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dan menggunakan logika, maka ciri utama ilmu kalam adalah rasionalitas dan logis, sehingga ia erat dengan ilmu mantik atau logika. Istilah lain dari ilmu kalam adalah teologi Islam, atau yang diambil dari bahasa Inggris teologi. Jadi, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan atau agama Islam dengan bukti-bukti yang yakin. Ilmu kalam disebut juga dengan ilmu yang membahas soal-soal keimanan. Ada beberapa alasan kenapa ilmu ini dinamai dengan ilmu kalam. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, sebagian para ulama ketika menjelaskan berbagai persoalan dalam hal-hal akidah Islam itu yang biasa digunakan oleh para filosof. Para ulama menyebut metodenya itu disebut dengan al-kalam, sehingga mereka disebut ahlul kalam, sedangkan para filosof dapat disebut dengan ahlul mantik. Yang kedua, pada abad kedua Hijriah ada persoalan yang menggoncangkan umat Islam, yaitu tentang persoalan kalamullah. Apakah kalamullah ataupun Al-Quran itu diciptakan atau bukan? Baru hadis atau terdahulu. Itu pengertian secara etimologi. Yang kedua, pengertian secara terminologi. Sedangkan pengertian ilmu kalam secara terminologi adalah suatu ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi, logika, dan filsafat. Selain itu, definisi ilmu kalam juga mempunyai banyak pendapat. Antara lain, menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam itu artinya disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dengan dalil-dalil rasional. Yang kedua, menurut Mustafa Abdul Razik berpendapat bahwa ilmu ini atau ilmu kalam bersandar kepada argumentasi-argumentasi rasional yang berkaitan dengan akidah imaniyah atau sebuah kajian tentang akidah Islamiyah yang bersandar kepada nalar. Yang ketiga, menurut Imam Abu Hanifah menyebut nama ilmu kalam dengan sebutan fikih al-akbar. Menurut persepsinya, hukum Islam yang dikenal dengan istilah fikih terbagi atas dua bagian. Pertama, fikih al-akbar, yaitu membahas keyakinan atau pokok-pokok agama atau ilmu tauhid. Kedua, fikih al-asgar, membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah, bukan pokok-pokok agama, tetapi hanya cabangan saja. Dengan demikian, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan yang menggunakan dasar-dasar nakliyah maupun argumentasi rasional atau akal kita. Argumentasi nakliyah berupa dalil Al-Quran dan hadis. Sedang argumentasi rasional yang dimaksudkan adalah landasan pemahamannya
menggunakan metode berpikir filosofis, atau ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang mungkin ada padanya, dan membicarakan tentang rasul-rasul Tuhan untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak mungkin ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya. Dasar-dasar pembahasan ilmu kalam ini. Yang pertama adalah Al-Quran. Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan dia. Yang dalil yang kedua Al-Quran surat Al-Furqan ayat 59, yang artinya yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya malam dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy, dan dialah yang Maha Pemurah. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui, yaitu Muhammad, tentang dia. Dalil yang lain adalah Al-Quran surah Al-Fat ayat 10. Sedangkan hadis Nabi yang mengatakan tentang ilmu kalam ini, yaitu dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kamu duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW yang kedua lututnya kepada kedua lututnya, dan seraya berkata, Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan engkau mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian berkata, Anda benar. Kamu semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dan selanjutnya, adapun pembahasan ilmu kalam ini, antaranya adalah banyak yang harus kita bahas. Yang pertama adalah hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau yang sering disebut dengan istilah mabda. Yang kedua adalah hal-hal yang berhubungan dengan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hal-hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang, atau disebut juga dengan ma'ad, meliputi surga dan neraka dan sebagainya. Adapun fungsi ilmu kalam itu yang pertama adalah untuk memperkuat, membela, menjelaskan akidah Islam. Dengan adanya ilmu kalam bisa menjelaskan, memperkuat, dan membelanya dari berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua adalah untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkaranya tentang. Yang ketiga adalah sebagai ilmu mengajak orang yang baru untuk mengenal rasio sebagai upaya mengenal Tuhan secara rasional. Yang keempat adalah ilmu kalam berfungsi sebagai ilmu yang dapat mengokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dari kesesatan. Karena dasar argumentasi ilmu kalam adalah rasio yang didukung dengan Al-Quran dan hadis. Sekuat apapun kebenaran nasional akan dibatalkan jika memang berlawanan dengan Al-Quran. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan pada materi kali ini. Mudah-mudahan dengan 10 menit yang Ustaz berikan ini bermanfaat. Adapun tugasnya adalah diharapkan anak-anak Ustaz untuk mencatat semua yang Ustaz sampaikan ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.